Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Livi Anjaningrum. Di sini saya akan membuat video mengenai studi Islam Indonesia part 2 ya. Namun kali ini akan berbeda materi yang akan saya bahas. Kali ini saya akan membahas mengenai sinergi Islam, Pancasila, politik dan negara. Langsung saja ya. Sini Islam adalah sebuah agama, sementara kalau Pancasila adalah sebuah filsafat hidup dalam bernegara dan berbangsa. Jadi antara Islam dan Pancasila itu tidak perlu dihadap-hadapkan. Dan apalagi diposisikan sebagai dua hal yang kontras atau antagonistik. Justru yang diperlukan adalah Pancasila memerlukan Islam. Jadi Pancasila itu sangat memerlukan Islam. Pancasila memerlukan Islam. Jadi antara Pancasila dan juga Islam itu sangat berkesinambungan. Nah, di sini para pemimpin Islam dan ulama dalam politik Indonesia siapa saja, yaitu saya akan menjelaskan pengertian ulama terlebih dahulu. Ulama merupakan pemimpin agama yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam masyarakat. Jadi ulama sangat memiliki peran yang sangat penting di mata masyarakat. Lalu ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara maupun amal syariah ataupun hukum-hukum Islam yang lainnya. Jadi ulama itu orang yang sangat ahli dalam beragama, orang yang sangat menguasai hukum-hukum Islam dan hukum-hukum lainnya ataupun syariah Islam yang lainnya, intinya yang berhubungan dengan Islam. Kemudian fungsi ulama. Di sini ada 6 tugas ulama. Yang pertama yaitu tugas intelektual ulama. Jadi ulama harus mengembangkan pemikirannya sebagai rujukan umat Islam. Jadi ulama itu harus mengembangkan pikiran-pikirannya atau mengembangkan ilmunya. Bisa juga dalam bentuk majelis ilmu dengan mendirikan pesantren dan menyusun ilmu-ilmunya secara rapi, biasanya berupa dengan kitab-kitab kuning atau kitab-kitab agama. Biasanya menjadi rujukan masyarakat, dan di situ masyarakat akan selalu bertanya kepada ulama. Jikalau seorang masyarakat tersebut tidak mengetahui sebuah hukum, ini hukumnya halal atau haram, kewajibannya ulama itu harus bisa menjelaskan mengenai hukum tersebut. Dan yang ketiga yaitu tugas komunikasi dengan umat. Jadi seorang ulama itu harus dekat, harus akrab dengan masyarakatnya. Terus yang keempat, menegakkan syariat Islam. Jadi harus benar-benar menegakkan syariat Islam, harus membenarkan syariat Islam yang melenceng, jadi harus ditegakkan. Yang kelima, memperhatikan hak-hak umat. Di ulama harus sangat memperhatikan hak-hak umat itu apa saja. Jadi jika ada yang masyarakat yang tidak mendapatkan haknya, jadi ulama harus memperhatikan. Yang keenam yaitu berjuang melawan musuh Islam. Jadi ulama itu adalah mujahidin yang siap menghadapi musuh-musuh Islam. Bisa disebut juga sebagai jihad dalam beragama. Jadi di sini kesimpulannya, secara historis hubungan antara agama dan negara mengalami proses yang dinamis secara konstitusional. Agama dan negara berjalan dinamis sehingga agama Islam dalam tata kehidupan tidak bisa dilakukan dengan inkonstitusional, tapi harus melalui proses konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Nah, sekian, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, karena manusia tak luput dari kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.